Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di kota Jakarta. Hari ini Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pukul 10 pagi teman-teman. Rudat FM hadir kembali di sekitar kawasan transit Duku Atas. Berapa hari ya? 4 hari ya. 4 hari setelah pelaksanaan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, apa yang terjadi setelah perayaan ataupun momen-momen di pekan ini? Nah, teman-teman, yang terbaru tentu saja adalah bahwa pada hari Jumat yang lalu pemerintah telah menyampaikan nota RAPBN ya, nota keuangan dan RAPBN tahun 2026. Namun belum disahkan ya tentunya. Namun bocoran-bocoran mengenai apa yang akan disampaikan atau akan target-target apa, asumsi-asumsi makro apa di RAPBN 2026 sudah diketahui ya teman-teman. Tentu saja yang terbaru adalah target ekonomi ya. Saat ini untuk 2026 ditargetkan 5,4%. Sementara di tahun 2025 pencanangan target ekonomi adalah 5,2%. Jadi ada sedikit kenaikan ya. Sementara di masa-masa sebelumnya sempat ada bocoran bahwa target ekonomi di RAPBN 2026 mencapai sekitar 5,8 atau sampai ke rentang 6,4 ya teman-teman. Namun faktanya sepertinya di nota keuangan dan RAPBN 2026 yang disampaikan oleh Pak Prabowo di sidang tahunan menjelang perayaan Agustus tanggal 15 Agustus hari Jumat yang lalu, targetnya justru mengambil rentang bawah ya 5,4%. Jadi jauh ya di bawah perkiraan dan juga barangkali melihat kondisi di tahun 2025 yang rencana dari target ekonomi 5,2% juga sepertinya akan sulit tercapai. Sehingga kompromis antara DPR dan pemerintah disampaikan, walaupun belum ada rapat paripurnanya ya teman-teman, di RAPBN direncanakan targetnya adalah 5,4%. Jadi untuk mengejar 8% target ekonomi di tahun 2029 sesuai dengan janji Pilpres sepertinya masih sangat jauh ya teman-teman ya. Dan seperti halnya sekarang juga di tahun 2025, sekarang sudah bulan Agustus, bulan ke-8, artinya masih ada sisa 4 bulan lagi. Target pajak yang berkisar 2.100 triliun untuk tahun 2025 juga masih jauh panggang dari api dari pencapaian. Untuk sampai bulan Agustus kurang lebih sekitar 996 triliun. Jadi masih ada 1.100 lebih, 1.200 lebih ya harus dicapai oleh Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan untuk mencapai target tersebut dalam waktu 4 bulan yang sudah mepet. Ada September, Oktober, November, Desember. Momentumnya apa? Saya rasa barangkali hanya ada momentum di menjelang pergantian tahun ya. Ada Natal dan Tahun Baru yang itu pun waktunya pendek ya teman-teman. Akan tercapai tidak ini target penerimaan pajak, bahkan mungkin juga target penerimaan negara yang berkisar sekitar 3.000 triliun lebih ya teman-teman. Indonesia dalam kondisi berat ya teman-teman, karena tentu saja ada program-program ambisius yang harus diselesaikan, namun keuangannya terkuras ya APBN-nya. Salah satunya adalah porsi mengenai kewajiban bayar bunga pokok ya yang jatuh tempo serta bunga utang berjalan yang tahun 2025 mengambil porsi sekitar 1.350 triliun. Dan itu akan naik pada tahun 2026 sekitar 1.450 triliun. Sudah hampir 40% dari APBN-nya sendiri ya teman-teman, amblas untuk membayar masa lalu. Sementara untuk meraih target ekonomi tentu saja hanya ada sisa-sisa dari operasional kementerian lembaga gitu ya teman-teman. Itu untuk membayar ASN. Sementara untuk anggaran pembangunan praktis akan terkena efisiensi yang cukup banyak ya. Ada kurang lebih 15 item Peraturan Menteri Keuangan 2025 yang mengatur kembali pos-pos apa saja yang harus dikurangi
di tahun 2026. Salah satunya adalah mulai dari alat tulis kantor hingga infrastruktur terkena efisiensi. Tentu saja untuk menjalankan program yang ambisius, salah satunya adalah MBG, makanan bergizi gratis, ada juga sekolah rakyat, ada juga koperasi merah putih. So 335 triliun untuk MBG merupakan sebagian, hampir separuh ya, dari porsi anggaran pendidikan yang sekarang disoroti oleh berbagai komponen ya. Uangnya habis buat ke toilet, oh maaf ya. Sementara mungkin infrastruktur atau prasarana pendidikan, termasuk juga insentif untuk misalkan pendidikan gratis melalui LPDP ataupun melalui beasiswa lainnya, ataupun perbaikan kinerja guru melalui insentif-insentif, sepertinya juga jauh ya dari anggaran yang dicanangkan untuk MBG. Ya begitulah, pilihan politik menyebabkan kita sulit juga ya, di mana 10 tahun yang lalu kita jor-joran berutang. Dari target 7% ekonomi juga hanya tercapai rata-rata per tahunnya 4,2% pertumbuhan ekonomi. Wah jauh banget ya, 4,2 ke 7%, selisihnya cukup banyak ya, sekitar 2,8 dia. Jauh sekali ya target ekonomi di era Pak Jokowi. 10 tahun hanya 4,2% pertumbuhan ekonomi yang tercapai. Demikian juga mungkin capaian mengenai penyediaan lapangan kerja juga yang 10 juta lapangan kerja dalam 5 tahun. Sepertinya hanya sekedar target ya. Demikian pula mungkin nanti ada target penyiapan lapangan kerja 19 juta di 5 tahun ke depan di era Pak Prabowo yang sekarang sudah hampir setahun. Juga sepertinya wow berat ya. Jadi APBN yang menjadi modal untuk pertumbuhan justru terkuras untuk membayar masa lalu, dalam hal ini utang dalam bentuk SBN, pinjaman luar negeri ataupun pinjaman dalam negeri. Oke, itu saya rasa flash sementara untuk Product FM melihat pekan-pekan terakhir di sela-sela atau banyak hal mengenai keruwetan di Indonesia, termasuk juga perayaan 17 Agustus yang banyak disoroti juga ya teman-teman. Ada joget-joget di sana, tidak hanya joget di gedung MPR DPR, ternyata ya acara formal penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo diakhiri dengan joget-joget, juga berlangsung di Istana Negara pada saat momen perayaan ke-80 HUT RI. Oke teman-teman, demikian.